nggak jago semuanya. Supaya nggak satu saat Bapak Ibu di Indonesia, Pak Roni, suruh atasan Bapak, Pak Roni saya besok ada tamu, saya harusnya ngajar di diklat ini, Tim, Bapak masuk ya di diklat ini. Siap. Siap. Bapak nggak akan bisa bilang, aduh Pak, materi apa ada itu bukan bidang saya. Yang profesional dia tidak akan bilang itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap masuk. Karena itu perintah atasan loh. Atasan perintahkan kita sebagai pengganti. Bukan sembarangan. Kepercayaan, dia yakin Bapak Ibu bisa. Tapi kata Bapak Ibu nggak punya knowledge untuk itu. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? 16 CP kita akan jawab. 16 CP kita akan jawab itu dan meaningful terjadi. Meaningful terjadi. Jangan sampai nggak meaningful. Oke, masuk ya Pak. Masih apa ya suka-suka Pak inilah. Udah isi ice cream aja biar waktunya habis. Kasih games aja. Game. Waktunya habis. Tidak meaningful. Serta dapat apa? Cuma games saja itu isinya. Cuma games, cuma ice cream. Kita nggak dapat apa-apa. Bapak Ibu, pengajar yang profesional di akhir dia mengevaluasi materinya, yang terjadi adalah bermakna. Dia dapat 65 berubah menjadi 80, 85. Meaningful, bermakna. Gak sia-sia dia nongkrong 16 JP di dalam kelas gitu ya. Berpikir, aktif, terlibat, gak sia-sia. Nanti kita akan bahas siapa saja yang berperan menaikkan 20% itu. Kita akan lihat beberapa teori pendekatan-pendekatan terbaru. Dan ternyata Bapak Ibu, sebenarnya menjadi begitu enak banget kalau kita pakai teori terbaru. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar teori subjektivistik, konstruktivistik, teori konstruktivistik, teori belajar konstruktivistik. Teori ini kita akan kupas juga walaupun cara seperti materi nggak ada. Saya perlu excuse bahwa teori di buku kita ini, mohon maaf, ini belum ada perbaikan. Saya udah usul sama Lan, kapan dong kita revisi buku? Ada beberapa hal-hal baru. Ini tahun 2005 Bapak Ibu. Ini berapa tahun itu? Ya, 7 tahun. 7 tahunan lebih Ya. belum direvisi. Saya bilang sama Lan, kita revisi dong. Ada beberapa materi yang baru-baru belum masuk ke sini. Tapi belum ada, kayaknya Lan masih terlalu sibuk sehingga belum sempat. Termasuk ada beberapa petikan-petikan yang kalau Bapak Ibu baca mengganggu, mohon dimaafkan, atau kalau kurang jelas Bapak Ibu boleh tanyakan. Nah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya ambil beberapa materi terbaru, lalu saya pindahkan ke PowerPoint. Jadi PowerPoint saya nanti mungkin Bapak Ibu lihat ada hal-hal yang tidak ada di buku, dan ini merupakan tambahan. Termasuk teori konstruktivistik saya tambahkan di situ. Karena buku terakhir saya baca terbitan tahun 2010 dalam Teaching and Learning. Di situ dikatakan teori yang mereka kupas beberapa teori, behavioristik, kognitif, tadi kita bahas. Dan terakhir dia bahas teori konstruktivistik. Nah di buku itu digambarkan teori konstruktivistik dikatakan sangat relevan dengan pembelajaran orang dewasa.